Halo teman-teman semua, kembali lagi di Anak Gembala Channel. Channel yang akan merangkum alur cerita film dan juga film serial. Sekarang kita kembali melanjutkan merangkum jalan cerita serial film Mahabharata episode 109. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Anak Gembala. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk saja ke alur ceritanya. Awal cerita kita masih diperlihatkan bagaimana terkejutnya Raja Drupada saat Basudewa Krishna memberitahu bahwa Brahmana yang dihadangnya adalah Pandawa. Dan begitu juga saat sang raja tahu kalau yang memenangkan putrinya Drupadi adalah Arjuna, orang yang begitu raja inginkan untuk menikah dengan Drupadi selama ini. Dan yang itu adalah Arjuna, orang yang selalu kau impikan bisa menikah dengan putrimu. Mereka Pandawa menyamar sebagai Brahmana. Masih dengan keterkejutannya, Krishna pun menyarankan pada raja agar sang raja menyambut kedatangan Pandawa. Akan tetapi Raja Drupada memberontak, mengingat perlakuan Pandawa pada putrinya, di mana itu semua dapat mempermalukan kerajaan Pancala. Menyambut mereka semua adalah kewajibanmu. Beginilah caraku menyambut mereka. Mereka datang ke Pancala ini pasti untuk membuat malu Pancala. Kemarahan kembali Raja Drupada perlihatkan di depan Krishna dengan mengungkapkan bagaimana ketidakadilan yang diterima putrinya akibat dari ulah kelima Pandawa, sehingga membuat hidup Drupadi begitu sangat menyedihkan. Baik dengan menikah dengan kelima Pandawa maupun tidak menikah sama sekali membuat rasa malu di sepanjang hidup Drupadi. Tidak peduli apakah mereka itu benar atau mereka salah. Karena ulah mereka, hidup putriku jadi sangat menyedihkan, Basudewa. Tanpa memperdulikan Krishna, Raja Drupada kembali mengangkat senjatanya. Namun sebelum busur itu dilepaskan, dengan tegas Krishna mengatakan kalau ini semua bukanlah salah Pandawa, melainkan salah dari Raja Drupada sendiri. Krishna kembali mengingatkan bagaimana masa depan Drupadi yang diharapkan Raja saat kelahirannya dulu. Itu semua karena mereka, Basudewa. Bukan karena mereka yang mulia, tapi karenamu. Masa depan seperti apa yang kau inginkan untuk Drupadi saat dia lahir? Mendengar perkataan Krishna, Raja Drupada mengurungkan niatnya dan kembali terbayang bagaimana amarah menguasai dirinya saat melakukan pengorbanan untuk putrinya Drupadi. Coba kau ingat lagi yang mulia. Aku ingin putriku ini menderita seumur hidupnya. Semoga dia dianugerahkan semua ketidakmurnian dari dunia ini, tapi tetap dianggap murni. Sadar akan itu, Raja Drupada terlihat sangat menyesal dan membuang senjatanya. Basudewa Krishna kembali menasihati Raja Drupada, sehingga akhirnya Raja Drupada mau menerima kelima Pandawa untuk menjadi menantunya. Di kamar dengan kesedihannya, Drupadi menjelaskan alasan apa yang mendasarinya mengambil keputusan untuk menikahi kelima Pandawa pada Basudewa Krishna. Mendengar penuturan Drupadi yang begitu bijaksana, Basudewa Krishna pun mendukung keputusan Drupadi, seperti apa yang diungkapkan begawan biasa pada Pandawa sebelumnya. Mendengar wejangan-wejangan dari Krishna, perlahan kesedihan mulai berkurang dari wajah Drupadi, karena Krishna menganggap itu bukanlah perbuatan dosa. Bagaimana bisa aku biarkan keempat pangeran itu membuat pengorbanan hanya demi kebahagiaanku saja? Dan seluruh rakyat pasti sudah menantikan para pangeran mereka. Setelah memikirkan kebahagiaan begitu banyak orang, kau pun mengambil keputusan itu, Drupadi. Lalu bagaimana mungkin itu tidak bermoral? Akan tetapi keraguan dan ketakutan masih meliputi diri Drupadi. Lalu, bagaimana caraku hidup dengan 5 suami, Govinda? Akan ada banyak sekali pikiran orang yang tertuju padaku. Tak ingin kesedihan terjadi pada Drupadi, Basudewa Krishna pun menghiburnya dengan mengatakan kapanpun Drupadi membutuhkan bantuan, Krishna akan selalu ada untuknya. Kita tinggalkan Pancala dan menuju ke Hastinapura, di mana Duryudana baru saja akan memasuki istana sekembalinya kunjungan mereka dari swayamwara Drupadi. Akan tetapi di gerbang istana, Sangkuni berhenti tidak mau ikut masuk dan berniat untuk segera kembali ke Gandhara.
Paman mau kemana? Gandara sudah menungguku, keponakanku. Melihat pamannya yang akan pergi membuat Duryodhana bingung dan menanyakan mengapa Sangkuni tiba-tiba ingin pergi. Apa maksudmu, Paman? Dengan gaya khasnya, Sangkuni menyampaikan isi hatinya dengan tujuan untuk kembali memprovokasi Duryodhana. Karena tidak akan mungkin lagi bagi Duryodhana untuk naik tahta, dikarenakan Yudhistira masih hidup, sehingga posisi Duryodhana saat ini sebagai putra mahkota sama sekali tidak ada artinya. Kau tidak akan mungkin dinobatkan, keponakanku. Saat mengetahui Pangeran Mahkota sebelumnya masih hidup, maka tidak akan ada yang menganggapmu sebagai Pangeran Mahkota. Selain itu, Sangkuni pun menyayangkan Raja Anggakarna yang tidak mau untuk menyerang Pandawa saat berada di Pancala, karena kebenaran yang Raja Anggakarna banggakan. Saat bicara soal kebenaran, teruskan hal itu sangat sulit bagi Raja Angga. Hari ini, harusnya dia sudah membunuh Bima dan Arjuna. Tapi bicara soal kebenaran dan kebaikan hati, ya memang itu sudah ada di dalam dirinya. Disudutkan Sangkuni, Raja Anggakarna pun membela diri dengan mengatakan, jika tadi mereka menyerang Pandawa, maka sudah dipastikan semua orang akan tahu kalau Pandawa masih hidup. Dan kalau itu terjadi, semua itu juga akan memberatkan Duryodhana. Kalau aku membunuh Bima dan Arjuna hari ini, Raja Gandhara, maka seluruh daerah Arya akan tahu identitas mereka. Dan itu juga akan menunjukkan pada rakyat siapa yang masih hidup. Melihat situasi yang sama-sama tidak menguntungkan baginya, Duryodhana pun akhirnya meminta lagi saran dari Sangkuni apa yang harus dia lakukan. Tahu kalau Duryodhana kembali mengandalkannya, dengan licik Sangkuni menyarankan agar Duryodhana segera dinobatkan menjadi raja. Karena hanya dengan cara itulah Yudhistira dapat disingkirkan jika dia kembali nanti. Para Pandawa ternyata masih hidup. Tapi sebelum berita itu menyebar sampai ke rakyat Hastinapura, kau harus buat dirimu dinobatkan sebagai Pangeran Mahkota. Dan itu semua bisa dilakukan dengan syarat berita Pandawa masih hidup harus dirahasiakan dari Raja dan Bisma yang agung. Sampai kau dinobatkan nanti, kau harus tetap merahasiakannya dari ayahmu. Pagi pun menjelang, di Pancala upacara pernikahan Pandawa dan Drupadi akan segera digelar. Di altar pernikahan semua orang sudah berkumpul. Ada Raja Drupada, Drestadyumna, Sri Kandi, Ibu Kunti dan Basudewa Krishna. Bahkan begawan biasa pun sudah hadir di sana. Di saat pendeta akan membacakan doa-doa pernikahan, Raja Drupada pun menghentikan dan meminta begawan biasa untuk kembali menjelaskan bagaimana putrinya akan bisa menjalani hidupnya dengan pernikahan seperti ini. Aku menginginkan ada jawaban dari begawan biasa. Apa dia akan mendapatkan kebahagiaan dari pengorbanan yang telah dia lakukan ini? Demi menjawab keraguan semua orang, begawan biasa kembali menjelaskan kalau pernikahan ini berbeda dengan pernikahan pada umumnya, di mana kali ini Pandawa harus mengucapkan sumpah tambahan yang akan mempermudah hidup Putri Drupadi nantinya. Tapi ini adalah pernikahan yang tidak biasa. Maka kalian semua harus mengambil sumpah tambahan. Untuk itu Pandawa sepakat kalau merekalah yang akan mengabdikan hidupnya pada Drupadi, di mana sepanjang tahun hanya salah satu dari Pandawa yang berhak masuk ke dalam kamar Drupadi. Tapi 5 orang pasti bisa mengabdikan diri pada 1 orang. Untuk sepanjang tahun ini, Drupadi hanya jadi istri untuk salah satu dari kalian. Selama masa tersebut, hanya orang itu saja yang boleh masuk ke kamar Drupadi. Selanjutnya, jika Pandawa menikah lagi, maka Pandawa dilarang membawa istrinya kemanapun di mana Drupadi berada. Maka aku berjanji bahwa aku tidak akan membawa istri pertamaku ke dalam kota ini. Menghargai tempat di mana kita tinggal hanya akan ada 1 ratu saja. Dan dia adalah Tuan Putri Drupadi. Mendengar itu semua, Raja Drupada terlihat mulai tenang. Akan tetapi Sri Kandi sebagai kakak juga mengkhawatirkan adiknya dengan bagaimana Drupadi akan menjalani hidup dengan suami berikutnya dengan segala kenangan dari suami sebelumnya. Dengan mantap Drupadi menjawab akan mensucikan dirinya setiap tahun. Mendengar pengorbanan demi pengorbanan yang Drupadi lakukan, Arjuna pun menambahkan kalau bukan hanya Drupadi, akan tetapi mereka 5 bersaudara juga akan mensucikan diri setiap tahunnya. Setiap tahunnya aku harus melakukan meditasi di depan api suci. Dan kenangan dari masa lalu, aku akan memurnikan jiwaku sendiri. Bukan hanya Tuan Putri Drupadi, tapi kami 5 bersaudara juga akan melakukan meditasi setiap tahun.
Setelah tidak ada lagi keraguan untuk semua orang, Basudewa Krishna pun memerintahkan kepada pendeta untuk memulai ritual pernikahannya. Satu persatu dari Pandawa pun mengucapkan janji suci pernikahan dengan Drupadi. Dan kemudian mereka semua memasang hiasan di rambut Drupadi. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran? Tunggu kelanjutannya di episode 111. Terima kasih untuk teman-teman yang masih terus mendukung channel ini. Sampai di sini dulu videonya dan salam anak gembala.